Shalom, senang bisa kembali menyapa Bapak Ibu di dalam Sapaan Rohani edisi Kamis 25 Juni 2020 bersama maju bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar dari tokoh iman yang dicatat di dalam Alkitab, dan kisahnya dicatat di dalam dua bagian. Yang pertama di dalam Injil Matius dan yang kedua di dalam Injil Markus. Dan saya akan mengajak kita untuk membuka belajar dari Matius 15 ayat 21 sampai ke 28. Matius 15 ayat 21 sampai ke 28, demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kisah yang kita pelajari kali ini yaitu seorang perempuan Kanaan yang tentu saja Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwa dia bukan berasal dari keturunan bangsa Yahudi. Dia orang asing. Dan di dalam Injil Markus ditulis dia berasal dari Sirofenisia, wilayah yang berada di luar dari bangsa Israel. Satu masalah yang sedang dihadapi ibu ini, perempuan ini, yaitu anak yang ia kasihi, anak yang ia cintai sedang dalam keadaan sakit oleh karena kerasukan setan, dan akibatnya ia sangat menderita. Tentu saja sebagai orang tua yang melakukan berbagai cara agar anak yang kasihi ini bisa sembuh dari penyakitnya yang sedang alami. Dan kesempatan yang luar biasa ia dapatkan ketika ia mendengar Yesus sedang berada di wilayah mereka. Dan kesempatan ini ia pergunakan untuk datang memohon belas kasihan. Tetapi hal yang menarik dari wanita ini yang bisa kita pelajari, yaitu ia mengenal Yesus secara pribadi. Itu terlihat ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-22 bagian B. Dia berseru, dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Ini merupakan sebuah pengenalan yang sangat dalam ketika ia memanggil Yesus sebagai Tuhan, anak Daud. Ketika bangsa Israel menolak Yesus, tetapi di tempat yang lain ada orang yang berseru, ada orang yang mengaku, yang mengenal dia sebagai anak Daud. Karena berita tentang Mesias yang menjadi harapan orang Ibrani sudah tersebar di berbagai wilayah. Dan ibu ini mengaku percaya bahwa inilah Yesus, Sang Mesias yang akan membawa pelepasan, yang akan menyembuhkan sakit dari anaknya yang saat ini sedang sakit. Dan yang kedua, bukan hanya sebagai pengenalan yang dalam mengenal Yesus Kristus, tetapi ada satu sikap yang sejalan beriringan dari ibu ini, yaitu ketika dia datang menyembah Dia. Di ayat yang ke-25 dikatakan, "Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, 'Tuhan, tolonglah aku.'" Ini merupakan sikap yang sangat beriringan antara pengenalan dan juga penyembahan. Ketika kita mengenal Yesus, kita akan menyembah Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi kita. Di situasi saat ini yang sedang kita alami, banyak orang yang meragukan kuasa Yesus. Mungkin mereka sudah datang berseru meminta pertolongan Tuhan untuk setiap kesulitan yang mereka alami.
dan mereka akhirnya mungkin menjadi kecewa dan tidak mau lagi datang kepada Dia. Dan yang ketiga yang bisa kita pelajari dari ibu ini, dari perempuan Kanaan ini, ia datang dengan ketidaklayakan di hadapan Tuhan. Pada ayat yang ke-27 dikatakan, dia berkata, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Ini merupakan sikap ketika ia datang kepada Tuhan. Ia berkata, "Aku tidak layak untuk mendapatkan belas kasih dari Tuhan." Tetapi ia memohon hanya sedikit saja, remah-remah. Remah-remah merupakan sisa-sisa makanan, sisa-sisa roti yang sudah dimakan, dan itu ada sisa dan dibuang, dan itu diberikan kepada anjing. Perempuan wanita ini sadar diri bahwa ia tidak layak, ia orang berdosa, dan ia meminta belas kasihan Tuhan. Dan kita bisa melihat apa respon Yesus. Yesus berkata, "Besar imanmu, hai ibu. Jadilah padamu seperti yang engkau kehendaki." Menarik sekali kisah dari tokoh ini. Dia datang kepada Tuhan dengan satu pengenalan, satu penyembahan, dan satu keberadaan, yaitu dia merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Dan Yesus sangat menghargai orang-orang yang datang kepadanya dengan sikap yang tidak layak, karena memang kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita datang dengan satu sikap yang merendahkan diri, seperti kisah yang sudah kita pelajari hari ini, boleh membawa kita untuk bisa datang kepada Tuhan, dan Tuhan bisa menunjukkan kepada kita anugerahnya, belas kasihannya kepada kita. Di tengah situasi yang sulit saat ini, saya akan percaya Bapak Ibu juga bergumul dengan situasi yang ada, kehidupan keluarga, kehidupan ekonomi, dan juga kesehatan setiap kita. Dan mungkin dari kita bertanya-tanya, Tuhan, kapan hal ini akan berlalu? Dan kapan Tuhan akan menjamah saya? Mungkin ada saatnya Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita, tetapi melalui masalah yang ada, Tuhan menguatkan iman kita. Seperti seorang wanita ini, imannya dikuatkan, dan dari situlah terjadi sebuah mujizat yang luar biasa. Teruslah datang kepada Tuhan dengan terus meyakin bahwa Ia adalah juru selamat kita, Sang Mesias yang akan menyelamatkan setiap kita. Ketika kita berdoa dan tidak ada jawaban, teruslah berharap kepadanya, karena ada saatnya Tuhan akan menjawab apa yang sedang kita gumuli. Kiranya melalui kisah dari seorang perempuan Kanaan ini boleh membawa kita untuk belajar 3 hal, yaitu pengenalan kita akan Tuhan, penyembahan kita, dan perasaan kita yang tidak layak di hadapan Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Teruslah berharap, teruslah bersandar. Seperti pujian yang akan kita dengarkan, yang akan menutup khotbah atau renungan singkat pada hari ini. Mampirlah dengan doaku. Yesus benar.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami mendengar firman-Mu, belajar dari tokoh iman, dari seorang perempuan Kanaan yang datang kepadamu Tuhan dengan satu sikap mengenal Engkau secara pribadi. Bukan hanya mengenal Engkau secara pribadi, tetapi ia menyembah Engkau. Dalam sikap penyembahan itu Tuhan, ia merasakan ketidaklayakan dirinya Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami, pribadi lepas pribadi, di tengah pergumulan kami Tuhan. Saat ini Tuhan akan menolong setiap kami juga untuk datang kepadamu Tuhan dengan sikap pengenalan yang benar akan Engkau, sikap penyembahan kepada Engkau, dan merasakan Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan kami tidak layak datang kepadamu, tetapi anugerah-Mu Tuhan boleh menyatakan sehingga kami Tuhan dimampukan untuk datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam situasi apapun yang mereka alami. Tuhan hadir, Tuhan akan menjawab Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka di dalam situasi dan keadaan yang sulit. Tuhan tetap memelihara mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk benar firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman ini boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah karena nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.